Saudara, hari ini saya ingin mengajak setiap saudara mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Saudara tahu saudara apa yang sekian tahun belakangan, sekian belas tahun kita nikmati bersama-sama. Saudara menikmati Mahanaim, saudara menikmati Bahtera, saudara menikmati semua nubuatan, saudara menikmati semua sekolah, saudara menikmati klinik, saudara menikmati makanan dapur home yang enak, saudara menikmati semua berkat Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Saya ingin menampilkan sebuah foto saudara yang sedang viral hari-hari ini. Tepatnya baru viral hari ini saudara. Boleh tolong ditayangkan? Semua dimulai dari keluarga ini saudara. Apakah saudara ada yang bisa melihat mana Ibu Iin? Saudara, ini adalah foto keluarga apa namanya? Tanjung Brahim. Saudara tahu inilah keluarga Tanjung Brahim. Yang sebelah kiri laki-laki Pak Daniel. Betul ya? Sebelah kanan, sebelah kiri saudara. Itu adalah Pak Daniel, Pak Samuel, Pak Hongki. Lalu yang tengah yang paling cantik siapa? Yang baju ungu itu Bu Lili. Ada Bu Lani. Saudara bisa melihat Bu Iin yang mana? Yang tengah ya. Yang masih kurus. Saudara, semua dimulai dari keluarga ini saudara. Ya silahkanlah saudara nikmati pemandangan foto yang luar biasa ini ya saudara. Ini foto langka. Tidak tahu siapa yang menemukannya saudara. Semua dimulai dari keluarga yang menerima dan menangkap pesan Tuhan. Dilarang foto masihan Pak. Tolong diturunkan kameranya. Masih tetap peraturannya. Oke, boleh dikembalikan. Saudara, ini dimulai dari sebuah keluarga yang menangkap visi dan pesan Tuhan tentang menangkap hati Tuhan. Dan saudara, hari-hari ini saya tuh sedang sungguh berdoa dan mengucap syukur. Sebenarnya dari minggu lalu sebelum banyak berkat yang berdatangan, sebenarnya saya ini lagi mengucap syukur dan saya ini lagi berdoa, Tuhan, betapa bersyukurnya saya. Betapa saya ini menikmati semua berkat Tuhan dan menikmati semua yang ajaib. Saya mau ajak saudara kita buka sama-sama di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Di Alkitab ditulis, sebab di tengah semua nubuatan, di tengah semua wahyu, Paulus ini diberikan sebuah anugerah untuk menjadi cacat. A gift of a handicap. Yang membuat saya sebagai manusia ini punya limit. Dan iblis mencoba untuk menjatuhkan saya, tetapi itu malah membuatku berlutut. Dan aku tahu aku sudah berdoa dan berdoa. Sebanyak 3 kali aku berdoa memohon deklarasi doa perang. Supaya Tuhan menyingkirkan semua kelemahan. Tetapi di tengah semua kelemahan pun Tuhan berkata, my grace is enough. Is all you need. Anugerahku cukup dan itulah yang kau butuhkan. Kekuatanku keluar di tengah semua kelemahanku. Dan Tuhan berkata, aku membiarkan semua dan Tuhan membiarkan itu semua terjadi. Sebab aku tahu di saat aku berkata, aku lemah. Di saat aku membiarkan ada abuse, ada accident. Di saat aku membiarkan semua musuh menyerang. Aku hanya membiarkan Kristus men-take over semuanya. Dan di tengah kelemahan pun, disitulah kekuatan Allah. Dan kelemahanku menjadi apa? Portal bagi kekuatan Allah. Saudara, saya sungguh melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ini adalah portal bagi kekuatan Allah. Ini tidak pernah menjadi portal untuk kelemahan kita. Ini tidak pernah menjadi portal untuk kejatuhan kita. Ini tidak pernah menjadi portal bagi semua kemenangan bagi iblis. Saudara, saya ini suka bercanda sama junior. Saya suka bercanda sama terutama Bevis Sasa. Stephen suka memaki-maki Bevis. Tapi saya selalu bilang gini, Bev, kamu ini adalah manusia yang paling tidak sempurna yang sempurna. Saya tahu di sini banyak yang ngefans sama Bevis, saudara. Termasuk istri saya itu sangat ngefansnya bukan sama suami tapi sama Bevis.
Saya masih ingat beliau itu pernah, boleh diceritain ya Kes ya, di Bali minta didoakan sama Bevis. Dia itu berlutut minta didoakan. Dan saya nggak tahu gimana ceritanya, Bevis bukannya mendoakan, menumpangi tangan, malah ngelus-ngelus kepalanya Kesia, saudara. Saya nggak tahu gimana ceritanya, mungkin Bevis punya cerita terpendam, saya nggak tahu. Tapi hari itu bukannya menumpangi tangan, ya tumpang tangan, tapi disayang-sayang. Saya nggak tahu doanya apa, mungkin boleh tanya Kesia. Dan saudara tahu itu Kesia senangnya sekian tahun, saudara. Benar-benar, aduh Joshua itu ya, benar-benar pelukan Bapak. Saya juga nggak ngerti lah, saudara. Tapi saya rasa juga seberapa banyak saudara tempat ini ngefans sama Bevis, boleh angkat tangan? Tuh kan? Karena yang datang sedikit, sekitar 2 orang di sini ya, tapi itu mewakili mayoritas. Banyak yang ngefans sama Bevis. Saya tidak berani mengatakan semua kelemahannya karena buat saya itu menjama yang diurapi. Tapi buat saya kita semua tahu kok dia orang yang sangat tidak sempurna. Tapi saya selalu berkata, Bev, kamu tuh orang yang paling tidak sempurna, yang sempurna itu ya kamu. Kamu itu ya ABCD, kamu gak bisa ABCD. Tapi kamu kok sempurna banget ya Bev. Semua firman, semua nubuatan. Bunita juga salah satu yang ngefans banget sama Bevis. Kalau bisa dijodohin sama anaknya. Luar biasa. Saya tuh selalu bilang, Bev, kamu tuh orang paling tidak sempurna yang sempurna. Tapi gantian, lalu selalu setiap kali kita bercanda, kita ketawa-ketawa. Maka Bevis dan Sasa akan balas, Jos, kamu tuh orang paling sempurna yang tidak sempurna. Kamu bisa main-main, kamu bisa mimpin, kamu punya A, kamu punya B. Tapi kenapa ya kok kamu sangat tidak sempurna ya? Dan itu yang buat saya ini selalu gini, iya ya. Saudara tahu baru berapa minggu ini ada orang marah-marah di Instagram saya. Mungkin buat saya ini bukan pertama kalinya lah. Tapi kebetulan hari itu saya yang buka, yang pegang sosmed saya kan bukan saya. Karena saya tahu ada banyak kecacatan yang saya punya. Dan singkat cerita beliau marah-marah dan beliau ini ngomong seperti ini. Saya ini alumni Mahanaim, tapi saya menyesal pernah masuk Mahanaim. Udah omongannya cuma gitulah kira-kira. Dan saudara tahu saya itu bisa baper berapa hari, saudara. Saya itu berapa hari gak bisa tidur. Saya, kenapa ya kok orang itu benci sama Mahanaim ya? Kenapa ya kok kita salah ya? Saya itu bisa baper, sampai saya itu bilang gini, tolong ya Van, kalau misalnya kamu lihat ada orang komen, ada orang message yang haters, tolong dihapus sebelum saya lihat. Karena itu bisa mengkamiri terlalu banyak. Itu kecacatan saya, saudara. Saya itu seperti Joshua di Alkitab lah, Gibeon gitu. Saya itu gak bisa dengar omongan negatif itu gak bisa. Ditegur, saya pernah berantem sama Miss Helena. Saya itu waduh bapernya sekian hari. Saya pernah berantem sama Sir Sugi, itu bapernya sekian bulan saudara. Apalagi waktu saya baper sama Cilit, Paili. Walah itu saya nangis berapa hari saudara. Saudara gak tahu aja kan. Itu adalah a gift of handicap. Ini belum semua kemarahan saya, belum semua perjinahan, belum semua kesombongan. Tapi di Alkitab ditulis gini, tetapi semua kelemahan itu yang membuat Tuhan punya portal kekuatan. Coba boleh saya minta saudara ngeliat ke sahabatmu sebentar aja. Sahabatmu, istrimu, anakmu, saudaramu, papa, mamahmu. Coba saudara lihat gini. Kelemahan apa sih yang mereka punya? Waduh, ini harus konseling pranikah ini habis ini Pak Wong ya. Saudara akan lihat yang A pemarah, betul? Si B beku, si C kayak robot, si D nyebelin. Kok nyebelin gak tahu, pokoknya gue lihat mukanya sebel aja. Ya itu handicapnya dia saudara. Tapi ada seorang yang bernama Abraham. Dia adalah seorang yang cacat. Dia takut mati. Dan buat saya yang paling elegan adalah dia menjual istrinya. Elegan sekali. Dia mandul, dia matre. Kalau saudara baca di Alkitab, lalu Firaun memberikan Abram semua dengan baik-baik. Dia menyambut dengan baik-baik. Karena dia mengingini, maka Abram mendapat kambing domba, lembu, sapi, kambing jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Dan Abram berkata, deal. Dan dia pulang. Sampai Tuhan harus turun tangan
Sebab Tuhan punya rencana buat suami istri ini. Dan buat Abraham, sip, Ketura masih ada. Saudara ngerti betapa cacatnya keluarga ini? Ini adalah keluarga suami-suami takut istri. Ini adalah keluarga yang buat saya maaf Abraham saling membenci satu sama yang lain. Maaf. Waktu istrinya diambil Firaun dan ditukar dengan keledai, dengan budak dan lembu. Buat Abraham ini jauh lebih baik dibanding istriku. Setelah Sarai mati, saudara tahu Abraham punya istri berapa? 4 atau 5 kalau nggak salah. Puji Tuhan istriku sudah tidak ada. Penjaraku sudah tidak ada. Kok ketawa ini berarti bisa relate nih ya. Saya nggak ketawa loh ya guys ya. Pagar berduriku diambil Tuhan. Saudara baca sungguhan. Abraham tuh langsung menikah kalau nggak salah. Yang pasti ada Hagar. Yang pasti di situ ada Ketura. Kalau nggak salah ada 2 lagi kalau saya tidak salah. Dan Abraham setelah Sarai mati, setelah Ishak menikah, keluar rumah, langsung kawin lagi saudara. Dan semua anak-anaknya yang merepotkan itulah ujungnya. Itulah Abraham. Dan kita menyebut semuanya bapak kita. Bapak orang, seorang yang cacat, seorang yang matre, seorang yang gak sayang istri. Seorang yang menjual istrinya. Kalau saudara baca di Alkitab, lalu kemudian Abraham menangis dan dia bersyafaat. Tuhan tolong luputkan ini. Gak ada. Oke Firaun. Pekno. Apa sih? Ambil sana. PO. Istriku mau diambil, ditukar sama keledai. Tapi dari keluarga yang sama, Tuhan memberikan Ishak. Dan dia disebut bapak orang beriman. Dan kekayaannya berarti berkat Tuhan tetap menghujani dia. Dan sampai Tuhan terus turun tangan menolong keluarga ini. Firaun diberikan mimpi dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangin. Orang yang kedua bernama Ehud. Beliau ini adalah seorang yang kidal. Zaman dulu kidal ini adalah tangan kiri disebut sebagai tangan kotor. Dan orang percaya tangan kanan adalah tangan kebaikan Tuhan dan tangan kiri adalah tangan penghakiman Tuhan. Nah yang mengerikan adalah seperti ini saudara. Ehud ini adalah seorang Benyamin. Dan kalau saudara mengerti Benyamin artinya adalah the son of my right hand. Artinya adalah anak dari tangan kananku. Jadi kalau ada seorang yang kidal, ini adalah seorang yang aneh. Karena mereka disebut tangan kanan. Mereka adalah disebut suku tangan kanan. Suku yang memegang kekuatan. Suku yang memegang tangan berkat Tuhan. Tapi orang kidal. Makanya kalau saudara baca di Alkitab di pasukan Daud. Ada salah satu pasukan Benyamin yang mengumban dengan tangan kiri. Itu bukan spesialis. Itu adalah orang-orang yang cacat. Tangan kanan mereka entah luka dalam peperangan, entah mereka cacat dari lahir, tapi mereka memutuskan untuk melatih tangan kiri mereka. Nah, Ehud adalah seorang yang kidal. Dia adalah seorang yang terpinggirkan, dia adalah seorang buangan. Dia seorang budak. Dia adalah seorang pesuruh. Dan dia adalah bukan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan yang paling mengerikan adalah dia punya a gift of handicap. Yaitu apa? Kidal. Tapi saudara tahu bagaimana caranya dia bisa menyusup dan mengalahkan Eglon, Raja Moab dengan kecacatan yang sama. Dicek semua bagian kanan pedangnya, tempat sarungnya. Nggak ada. Kenapa? Dia taruh pedang di tempat kecacatan. Orang yang ketiga yang paling terkenal mungkin Elisa. Seorang yang insecure dengan keadaan fisiknya. Dia punya kelemahan botak. Dan hari itu ada anak-anak yang memanggil dia, naiklah botak, naiklah botak. Ada orang yang mencoba mempelajari dan ini ceritanya seperti ini. Mereka ini kisah tentang Elia naik ke surga, tanda kutip. Itu viral. Dan mereka tetap tidak percaya Elia sungguh naik ke surga. Jadi pada saat anak-anak di battle ini mengata-ngatai naiklah botak,
Maksudnya gini, Elisa lu nyusul bapak lu sana. Yang katanya ke surga itu loh. Bukan naik ke atas. Ini lagi maki-maki Elia bapaknya. Tersungginglah dia saudara. Tersinggung. Lu ngatain gue gak apa-apa, lu ngatain bapak gue Elia. Beruang keluar. Ngatain saya gak apa-apa, lu mau ngatain botak apa gak apa-apa. Kalau saya dulu suka, maaf, saya kan dulu nakal. Saya suka ngatain teman saya tuh Bogunpi. Botak gundul pitak, saudara. Bogunpi sini. Dia gak tersinggung, terserah. Tapi waktu dia mengata-ngatai papahnya, ayahnya, mentornya. Gak terima dia. Naiklah botak. Ini kabar tentang Elia naik ke surga kan mereka melewati battle. Dan semua orang tahu Elia ini ngomong, gue akan ke surga loh. Saudara bisa bayangin gak sih betapa lucunya itu? Waktu mereka ngomong, aku mau naik ke surga, itu lucu bagi banyak orang. Saudara bisa bayangin? Seperti hari-hari ini kita ngomong, bentar lagi Tuhan datang. Lucu kan? Orang battle sama waktu Elia dan Elisa lewat, dan Elia berkata, aku akan terangkat ke surga. Itu lucu bagi sebagian orang. Dan waktu Elia sungguh naik ke surga, semua orang percaya gak? Tetap tidak percaya. Saya ini tadi ngobrol sama Christian, bayangin ya Chris. Ceritanya Messi ini baru menang Piala Amerika ceritanya. Jadi ada 2 final kemarin ya. Ada Argentina melawan Brazil. Messi itu jago. Dia tuh ngelewatin 5 final Piala Dunia dan Piala Amerika tuh 3 kali. Atau 4 kali saya lupa. 5 final. Dan semua kalah. Piala Dunia kalah. Piala lawan Chili 2 kali dia kalah. Dan yang paling mengerikan dia pernah adu penalti. Dan dia tinggal nendang penalti kemenangan. Dan gak gol saudara. Dan waktu gak gol dia memutuskan pensiun. Berapa hari kemudian dia memutuskan, enggak, gue gak boleh pensiun. Aku lanjut main. 2 tahun kemudian baru kemarin akhirnya dia menang. Udah sejago itu Cristiano Ronaldo juga kemarin main di Piala Eropa. Dia cuman main berapa pertandingan ya? 4 pertandingan. Dan dia top skor. Cuman 4 pertandingan. Dia gak sampai semifinal, dia gak sampai yang lain. Cuman main di grup. Dan dia tetap top skor. Betapa jagonya 2 orang ini. Tetap punya haters gak? Tetap tuh. Tetap dimaki-maki. Saya tuh juga gak paham kenapa sih ini orang benci banget. Kenal kagak. Pernah nonton di lapangannya juga kagak. Apalagi orang Indonesia kan. Pernah pergi ke Portugal aja kagak. Mana punya duit. Maki-maki iya. Ceritanya Elia ini ngomong, aku akan naik ke surga. Dan dia naik beneran. Orang tetap percaya gak? Enggak. Makanya buat saya, saudara yang suka berdebat di sosial media dan di grup WhatsApp, udahlah. Orang itu memang tidak ingin mengerti. Elisa pun coba gini, bapakku sudah pergi ke surga. Gak mungkin, dia pasti dilempar Tuhan. Sudah terangkat ke surga. Gak mungkin, pasti ada di bukit sebelah sana. Ya udah cari sana. Gak ketemu, ya udahlah. Saudara mau ngomong ya, dalam nama Yesus orang sembuh. Ngomong maksudnya ke orang yang haters atau apa. Mereka gak akan percaya kok. Wes lah. Dari orang yang sama turun api. Dari orang yang sama membunuh anak kecil. Tapi juga dari orang yang sama. Dia membuat mujizat minyak yang tidak pernah habis. Membuat perempuan Sunem melahirkan. Membangkitkan seorang anak yang sudah mati, mentahirkan maut, menyembuhkan orang kusta, membuat kapak terapung, kesembuhan-kesembuhan yang tidak tertulis lainnya, dia bernubuat dan dia membawa mujizat, bahkan tulang belulangnya membangkitkan dari seorang yang cacat, yang membunuh anak kecil. Orang yang selanjutnya adalah seorang pejinah, dia 5 kali menikah, 5 kali cerai. Pada zaman itu ada 2 kali alasan saudara bercerai. Yang pertama suaminya meninggal. Yang kedua berzina. Jadi ada banyak teori tentang wanita ini. Ada yang pertama berkata dia perempuan bawa sial. Semua yang menikah dengan dia pasti mati. Yang kedua bisa dikatakan semua yang menikah dengan dia suaminya pasti berzina.
Atau juga ada yang mengatakan karena mereka wanita Samaria mungkin punya peraturan sendiri. Dan perempuan ini adalah perempuan yang memang suka berzina dan suka menikah. Tapi dari perempuan inilah revivalis pertama dilahirkan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Orang Samaria meminta Yesus tinggal bersama dengan mereka dan ayat yang ke-41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Perkataan si perempuan Samaria. Saudara bisa bayangin dari seorang yang cacat keluar seperti ini. Dan orang yang kelima, seorang yang buta. Dia buta dari lahir, dia seorang pengemis, dia seorang yang gak pernah dianggap. Bahkan waktu dia berteriak pun semua orang membungkam mulutnya. Tapi sekali lagi dari hidupnya, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Dan yang berikutnya saya akan tutup dengan orang yang keenam, yaitu adalah Petrus. Buat saya Petrus ini adalah seorang yang sangat mengerikan. Bukan hanya dia kasar, bukan hanya dia seorang yang menyangkal Yesus. Saudara bisa bayangin ya, dia ini menyangkal di hadapan perempuan. Bukan di hadapan pedang, bukan di hadapan tombak. Dia menyangkal di hadapan budak-budak perempuan. Saya bukannya merendahkan perempuan, tetapi dia tidak terancam, saudara. Tidak ada yang mengancam hidupnya hari ini. Tapi tetap dia menyangkal dan di Alkitab ditulis dan dia mengutuki Yesus. Dia juga bahkan kalau saudara baca di Alkitab, dia tidak mencintai Yesus. Itu buat saya paling mengerikan. Di Alkitab ditulis, Petrus apakah engkau agape kepadaku? Petrus berkata, aku filia. Petrus apakah engkau agape? Aku filia Tuhan, cinta sebagai teman, cinta sebagai keluarga. Dan terakhir Yesus berkata, Petrus apakah engkau filia kepadaku? Dan Petrus berkata, ya Tuhan, engkau yang lebih tahu. Dia bahkan tidak mencintai Yesus. Tapi lahir dari hidupnya dasar dari gereja. Batu karang yang teguh. Dan dari mulutnya berkata, kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada kepada pemerintah. Itulah perkataan dari dasar gereja. Ada satu video yang saya mau tayangkan. Mungkin beberapa saudara sudah pernah lihat. Boleh disiapkan dulu videonya. Ya, bisa di-play. What are you going to do here for us today? I'm gonna sing a song for you on the piano. I love it. Ini seorang bernama Cody Lee. Dia ikut American's Got Talent season 14. Dia seorang yang buta. Dia seorang yang autis. Bukan cuman buta ya, autis. Yeah. Boom. Dia orang Korea Amerika. Dan dia punya suara yang lebih bagus dari saya, saudara. Dan bisa main piano lebih bagus dari rata-rata setiap kita. I sung a lot of songs and I made some bad rhymes. Dan saudara tahu ujungnya dia memenangkan American's Got Talent. Season yang ke-14 dapat Golden Buzzer. Yeah. We're alone now and I'm singing this song to you. I love you in a place, oh, there's no space or time. I love you from my life. You're a friend of mine. But when my life is over,
Dia buta dan autis, saudara. Brody Lee, you have got the golden buzzer from Gabrielle Union. You will be going all the Oke, way to cukup. the Saudara, buat saya kita tidak lebih dari Kodili. Kita orang-orang Mahanaim adalah orang-orang yang cacat. Kita tidak lebih dari Petrus yang menjual Yesus. Kita tidak lebih dari wanita Samaria yang suka berzina. Kita tidak lebih dari si buta. Kita tidak lebih dari Abraham yang menjual semua yang ilahi. Tapi itulah Mahanaim, saudara. Itulah setiap kita yang dipilih Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya mau tutup dengan satu ayat terakhir, minta tolong ditampilkan, Yohanes 10, ayat yang ke-10. Yohanes 10, ayat yang ke-10. Sebab pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya engkau memiliki hidup dan dalam kelimpahan. Iblis merencanakan semua kecacatan kita, kemarahanmu, perpecahan keluargamu. Iblis merencanakan semua kelemahan yang kau punya. Dan dia akan mencoba terus untuk mencuri, membunuh, dan bahkan membinasakan kau. Tapi Yesus datang dan memakai semua kelemahanmu menjadi portal bagi kemuliaan nama Allah. Saya nggak tahu yang hari ini menjadi kelemahanmu ini apa. Saya masih ingat waktu saya di sekolah, saya ini bukan orang yang paling diandalkan. Kakak saya adalah orang yang paling dijagokan oleh semua guru-guru lah. Meskipun nilainya nggak terlalu bagus, tetapi beliau adalah sangat rohani dan sangat diandalkan. Dan semua guru pasti akan berkata, saya adalah anak Ibu Iin yang gagal. Semua guru dulu ya, semua gurunya udah nggak ada sekarang. Yang sisa di sini yang luar biasa semua. Semua guru akan pasti berkata, saya ini adalah seorang yang tidak akan bisa dipakai Tuhan. Saya nuakal, saya bikin masalah di sekolah. Tapi saya nggak pernah bisa lupa hari itu Bunita datang. Bunita adalah salah satu orang yang pertama kali membuat hidup saya berubah. Dan Bunita itu cuma ngomong gini, Jos, Cici ini ngelihat ada satu talenta dalam hidup. Saya ini suka dikata-katain sama kokoh saya ini kayak bola saudara, lingkaran. Gak punya kelebihan sama sekali katanya. Nyanyi gak bisa, khotbah gak bisa, nari gak bisa, main bola gak bisa, sekolah gak bisa. Semua bulat. Saya udah sering cerita saya ini anak tengah. Kalau ada 20 orang ya saya ranking 8, ranking 9. Paling gak enak tuh anak tengah saudara. Anak paling jelek itu kan bangga ya, kayak Kaleo gitu kan bisa kesaksian enak. Anak paling pintar juga bangga kayak Randy gitu. Saya anak tengah. Anak tengah, nakal enggak, baik enggak. Tapi hari itu Cinita cuma bilang ini, Jos kamu ini punya satu talenta. Talentamu adalah talenta kepemimpinan. Kamu bisa memaksa satu kelas kabur dari kelas. Kamu bisa memaksa satu kelas buat gak ngerjain PR. Kamu bisa maksa satu kelas buat gak ngomong kalau kamu nyontek. Itu karunia kepemimpinan. Cuman satu kalimat itu saudara. Dan itu membuat saya punya harapan untuk diri saya. Sebenarnya itulah alasan saya mau pelayanan. Pertama kalinya setelah sekian lama saya gak mau pelayanan. Saya pelayanan jadi panitia games di retret generasi Yoelnya Cinita. Dan di retret yang sama Ibu Iren yang khotbah. Meskipun saya gak dengar khotbahnya. Tapi disitulah saya ketemu Tuhan pertama kali. Dan di tengah semua kecacatan yang saya punya bahkan sampai hari ini. Kecacatan, semua weaknesses, semua kelemahan. Mungkin kalau saudara ngelihat saya, saudara akan tetap berkata saya adalah orang sempurna. Saudara. Semua orang kan suka gitu, aduh ini anak paling membanggakan banget. Tante-tante suka datang nyubitin pipi saya kan, aduh seandainya anak tante kayak kamu. Saya sidang S3, dosen yang nyidang saya nangis. Kenapa anaknya namanya Joshua umurnya sama kayak saya. Tapi yang satu S3, yang satu belum jadi apa-apa, nangis. Dan semua orang berkata, aduh Joshua kamu tuh luar biasa ya, kamu ajaib banget. Tapi saudara gak tahu semua kelemahan yang saya punya. Tapi hari ini saya mau mengajak kita mengucap syukur. Saya tahu Rock punya kelemahan,
Saya tahu setiap saudara punya kelemahan. Ada yang tidak punya kelemahan, boleh angkat tangan. Silahkan maju ke depan, ajarin saya. Tapi saya sungguh ngeliat, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Tuhan. Iblis datang dan dia coba mengeksploit semua kelemahan. Dia akan datang dan dia berkata, kamu ini gak bisa khotbah. Yang satu dia akan berkata, kamu jago pelayanan tapi lu miskin. Yang satu dia akan berkata, kamu gak setia. Yang satu dia akan berkata, kamu pejinah. Iblis akan terus mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikanmu hidup. Hidup yang penuh berkelimpahan. Pada pagi hari ini saya hanya ingin mengajak kita semua mengucap syukur. Saya sebenarnya udah siapin satu khotbah tentang ucapan syukur. Ada yang berbeda antara live dan alive. Live itu saudara tidak mati. Nah itu kebanyakan orang Mahanaim hanya seperti itu. Saudara hanya tidak mati aja. Pelayananmu tidak mati. Keluargamu tidak mati. Rohanimu tidak mati. Tapi saudara tidak alive. Alive itu artinya aktif. Artinya saudara berjiwa. Keren ya? Dan hari ini saya berdoa saudara, jangan biarkan iblis mengeksploit kelemahanmu. Karena kelemahanmu adalah portal bagi kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan akan bertahta di atas bunga rumput ini loh. Kemuliaan Tuhan akan bertahta di tengah semua kelemahanmu, di atas semua penderitaanmu. Boleh ditampilkan foto yang pertama tadi. Itu adalah foto keluarga yang mendasari semua pelayanan kita sampai hari ini, saudara. Yang satu masuk penjara, yang satu mati muda, yang satu mati kecelakaan, yang satu galaknya setengah mati, bukan yang tengah ya, yang rada pinggir. Enggak, yang tengah tuh baik. Yang satu tidak setia, semua ada pada keluarga ini yang selalu Pak Stephen berkata, keluarga yang melakukan semua dosa yang ada. Tapi dari keluarga inilah lahir semua pelayanan di 34 provinsi, bahkan bangsa-bangsa. Siapa yang mau dipakai Tuhan pada pagi hari ini?